Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah Kampung Taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan salah satu tipe manusia yang berada di jamaah kaum muslimin pada saat itu, yaitu orang munafik, yang mereka ketika ditekan oleh perjuangan di jalan Allah, mereka menampilkan kekafiran, menampilkan ketidakmampuan untuk menahan diri dari cobaan. Yang terjadi adalah mereka berusaha lari dari ujian di jalan Allah, berusaha lari dari tarbiyah atau pendidikan dari Allah untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan mereka kalau perlu melihat saja dari jauh apa yang terjadi di kaum muslimin. Kalau pada konteks ini, pada saat mereka ditekan oleh pasukan asing, itu salah satu ciri ataupun sifat-sifat bagi kaum yang ada di kaum muslimin, bahkan hingga hari ini menjadi bagian dari pelajaran kita, yaitu bahwa orang-orang ini bakal ada terus sifat utama sifat. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-21 surat Al-Ahzab. Ayat ke-21 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh sudah ada bagimu dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan menyebut Allah dengan baik. Nah, ini beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu orang munafik, kalau ini memulai babak tentang orang mukmin. Orang mukmin ya, sebagai pokok utama ataupun sumber mata air kehidupan utama adalah Rasulullah. Dimulai dari bagaimana Rasulullah. Ayat ini sering disampaikan oleh teman-teman, para ustaz, para ulama, ya, saudara-saudara kita. Ya. Sesungguhnya sudah ada suri teladan yang baik di Rasulullah bagi orang yang mengharapkan Allah, kembali kepada Allah dan hari akhir. Ini sering disampaikan bahwa bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Dalam urutan ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah uswah hasanah dalam apa? Dalam keyakinan kepada Allah, dalam perjuangan menuju Allah. Karena perjuangan menuju Allah membutuhkan semua sumber daya manusia, dari emosi, dari fisik, dari pikiran, dari harta. Dan Rasulullah dialah teladan terbaik. Dia keluarkan hartanya, dia habiskan hartanya di jalan Allah.
dia keluarkan emosi, dia tahan, dan dia keluarkan fisik dia sholat bermalam-malam terus menerus, dia sedekah pun begitu, begitupun ketika dia bekerja menggali paritnya, dia pun bekerja luar biasa. Dan kita lihat Rasulullah juga tahan dalam apa? Rasulullah tahan dalam menahan lapar, Rasulullah tahan dalam menahan hinaan, cacian, Rasulullah tahan juga dalam beban ataupun godaan, cobaan dari manusia. Sempat ditaruh kotoran unta sama tokoh jahiliyah waktu itu ya, tokoh Quraisy. Sempat juga ditimpuk hingga berdarah di Taif ya waktu itu. Sampai sempat juga ketika perjuangan ya, fisiknya dilukai, baju besinya menusuk ke pipi sehingga sulit dicabut. Begitupun Rasulullah digoda juga. Kita ingat bagaimana Rasulullah digoda oleh tawaran-tawaran menarik ya. Wahai Muhammad, kalau engkau mau jadi raja, kami berikan Anda sebagai raja. Kami jadikan Anda sebagai raja. Kalau Anda ingin harta kami, kumpulkan harta kami. Kami serahkan kepada engkau. Kalau Anda ingin wanita, pilih mana wanita yang kau sukai, kami nikahkan. Godaan itu begitu juga. Begitulah Rasulullah sebagai uswah. Dia tahan, ya, bertahan di dalam godaan, dalam cobaan, ya. Ditinggalkan istrinya, ya. Ditinggalkan pamannya dalam keadaan yang begitu sulit, ya. Tapi yang namanya perjuangan di jalan Allah, perjuangan menuju Allah, perjuangan orang-orang yang mengharapkan hari akhir itu nggak berhenti, dia jalan. Begitupun ketika di Ahzab. Di Ahzab ini bagaimana Rasulullah ditekan selama 20 hari lebih ya. Dan betapa sulitnya ketika kita lihat bagaimana kemarin kita kisahkan Huzaifah ya, disuruh untuk datang ke mana, ke kemah-kemah Abu Sufyan, dan pada saat itu tidak ada satupun, nggak ada satupun sahabat yang berdiri untuk melaksanakan perintah Nabi. Nabi kan bilang begini, dalam suasana yang dingin, mungkin mereka pada duduk berkelimut dan sebagainya, dingin, lapar ya. Apa yang Rasulullah katakan ya, bagaimana siapa yang mau datang ke kemah musuh untuk memberitahu kita ke kemah musuh, dan Rasulullah mengisyaratkan kembali ke kemah musuh dan kembalilah, kira-kira begitu, pakai isyarat tadi, sehingga kita mengetahui keadaan mereka. Aku berdoa supaya mereka supaya orang ini bersamaku di surga. Sampai dibilang begitu ya. Berarti suasananya begitu dingin, begitu menyakitkan, begitu ketakutan. Para sahabat tidak ada yang bangun, coba bayangkan. Tapi berarti benar-benar luar biasa ya. Sampai Huzaifah dipanggil, bangun kau Huzaifah. Ketika Huzaifah dipanggil udah nggak ada lagi jalan. Begitulah Rasulullah dan para sahabat mengharapkan hari akhir penuh dengan ujian. Jadi ayat ini uswatun hasanah adalah uswatun hasanah yang tidak cuma dari sisi akhlak, kan banyak ya diceritakan ya, dari sisi akhlak bagaimana Nabi begitu menghormati wanita ya, ikut bantuin istrinya ya. Salah satu istrinya bilang Nabi itu, Muhammad itu, Rasulullah itu sering membantu kegiatan istrinya ya. Kalaupun
sholat baru dia udah keluar untuk pergi sholat. Itu kan bagus ya, dari sisi itu bagus saja itu disampaikan, tapi jangan cuma menyampaikan itu, utuhlah dalam menyampaikan sesuatu ya. Dia pandai juga untuk menyenangkan anak-anak ya. Bagaimana dia bisa menggendong anak-anaknya, cucunya ya. menyenangkan dia sehingga ketika di masjid pun dia Hasan Husain itu main kuda-kudaan gitu ya sama Rasul. Masya Allah, akhlaknya luar biasa, sampai anak kecil pun dia sanggup untuk sujud terus nunggu sampai puas kuda-kudaannya si Hasan Husain itu. Betul, itu disampaikan. Begitupun kepada tetangga, bahkan kepada non muslim. Tapi kita juga menyampaikan bagaimana kekuatan dia, ketahanan dia ketika berjuang di jalan Allah. Karena perjuangan ini membutuhkan seluruh sumber hingga nyawa sekali. Itulah Rasulullah SAW, dan itulah para sahabat. Para sahabat pun begitu, teman-temannya Rasul. Kita menginginkan suatu saat kita bersama mereka, mungkin mendengarkan kisah-kisah mereka, mendengarkan kisah-kisah dari sahabat, bagaimana mereka berinteraksi, berhubungan dengan Rasulullah SAW. Jamaah Kampung Takwa Astana. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai contoh suri teladan yang baik. Nabi resah ketika ada orang-orang yang tidak makan, padahal di rumahnya juga dia sering tidak makan, sering tidak ada keluar asap dari rumahnya, dia cuma bertahan dengan kurma dan air. Begitu ingin supaya umat ini, supaya orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kesejahteraan. Nabi pernah suatu saat, ya kita luar biasa ya, mudah-mudahan kita bersama beliau. Cuma masalahnya layak gak kita bersama beliau, itu sih masalahnya. Layak gak kita bersama beliau, bersama Rasulullah SAW. Nabi pernah, dalam satu kisah disebutkan, ketika selesai sholat, ya, sholat udah selesai, tahu-tahu Nabi pulang segera gitu. Lama ditungguin sama teman-teman Nabi. Kemudian Nabi balik lagi, mungkin zikir dan sebagainya. Teman-temannya nanya, wahai Nabi, wahai Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau cepat-cepat pulang? Habis sholat langsung pulang, bros gitu. Gak biasa. Apa jawab Nabi? Aku ingat ada emas di rumahku dan aku tidak nyaman kalau aku masih simpan, kira-kira begitu lah. Bahasanya mungkin bukan tidak nyaman ya. Apa ya, saya lupa itu. Tapi apa yang dilakukan, dia sebelum ini saya bagikan aja gitu. Emasnya itu dibagikan. Mungkin ada hadiah, hadiah ya. Kalau Nabi itu boleh dapat hadiah, tidak boleh dapat sedekah ya, kalau Nabi. Entah mungkin dari mana, emas atau uang ya, dibagi-bagikan. Jadi betul ya kalau kita lihat, makanya teman-teman boleh tuh buka di YouTube atau di situs video mana tentang rumah Nabi, replika rumah Nabi. Bagaimana rumah Nabi? Saya ngelihatnya udah luar biasa. Ini rumah layak dikasih BLT. Bantuan langsung tunai dari government, dari pemerintah. Gimana enggak? Di situ cuma ada stiker. Kasur itu bukan kasur kalau kata saya. Membayangkan visualisasi rumah Nabi waktu itu. Atapnya pendek. Kemudian cuma ada tikar di situ, ada penggerus gandum supaya dihaluskan, tumbukan lah kalau bahasa gitu. Ada juga air dan sebagainya, gentong. Ya cuma
Kita ngelihatnya ini layak dikasih BLT rumah Nabi. Ya. Tapi dia menguasai sekian. Ketika Futuh Mekah berapa yang ada satu hadis, saya belum tahu derajat hadis ini. Ya. Ada yang mengatakan hasan li ghairihi, hasan dari sisi dari sisi matannya bagus ya. Hadis ini adalah hadis mengenai yang sempat saya sampaikan bahwa Nabi menghancurkan batu atau menghancurkan tanah yang keras pada saat Ahzab itu. Kemudian diperhatikan oleh sahabatnya Salman Al-Farisi. Ketika dipukul hancuran pertama pakai kapak yang pertama, ternyata ada kilat memancar di situ. Ya. Ini diperhatikan sama Salman, ceras gitu ya, kilat gitu. Mungkin bukan semacam batu yang terkena benda keras sedikit kan, kalau itu trek gitu kan, kayak korek sedikit. Ini semacam kilat. Kedua pun begitu, sampai ketiga pun begitu. Akhirnya hancur lebur lah tuh batu ya, yang menghalangi penggalian Khandaq. Kemudian Salman bertanya, "Ya Nabi, kok ada kilat itu?" Kata Nabi, "Kamu ngelihat ya Salman?" "Iya ya Nabi. Pertama ada kilat, Nabi pukul lagi kedua ada kilat juga, Nabi pukul lagi ketiga ada kilat juga." Kemudian kata Nabi, itu isyarat. Yang pertama ya, wilayah kita ataupun Islam akan sampai ke Yaman. Yaman itu daerah timur selatan dari Mekah ya. Mekah Madinah itu daerah timur selatan. Nah, daerah tenggara ya. Daerah tenggara. Kemudian Islam akan sampai juga, yang kedua adalah ke daerah Syam. Syam itu barat laut, antara barat laut dan utara dari Mekah dan Madinah. Termasuk juga Syam dan Maghribi, ya, Maroko itu berarti daerah Afrika, barat daya. Parpan ngapalin ya? Iya sih, masih inget lu belajar, diingatkan di pelajaran IPS, masuk juga sempat diingatkan di waktu kegiatan pramuka dulu ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut, supaya kita mengerti arah. Ada baiknya yang bisa kita ambil. Nah, kampak yang ketiga mengeluarkan kilatan ya, itu adalah Velon Timur. Velon Timur itu maksudnya Romawi Timur, Istanbul, ya, Turki, daerah Turki. Karena pada saat itu kekuasaan itu berada di dua kekuasaan besar ya, Parsi dan Romawi Timur, yang dikuasai atau dirajai waktu itu oleh Heraklius ya, Nah, jadi Islam itu hingga ya, bahkan sekarang hingga sampai ke Nusantara, misalnya di Indonesia, dari Maroko di ujung sana ya, daerah Afrika sampai Merauke ya, di Indonesia ini, itu terbentang umat Islam. Itu butuh perjuangan, bukan butuh langsung instan gitu ya. Gak bisa, ada perjuangan. Dan ini yang tidak disukai orang munafik. Orang munafik tuh pengennya instan ya, pengen dapet cepet. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu ya. Tapi teman-teman sekalian ya, uswatun hasanah ini hanya bisa didapatkan ketika dia orang mukmin yang liman kana yarjullaha wal yawmal.
adalah orang-orang yang mengharap kembali kepada Allah dan hari akhir. Dia punya standar. Yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah ada standarnya. Standarnya apa? Dia mengharapkan Allah saja. Dia mengharapkan akhirat saja. Ketika dunia dapat, itu cuma sarana untuk mencapai akhir. Dan sarana ini terus-menerus diperjuangkan hanya untuk mencapai akhir, bukan jadi tujuan. Kadang-kadang kan begitu ya teman-teman, dunianya dijadikan tujuan. Itulah yang dilakukan oleh kafir dan munafik. Bagi muslim mukmin, bagi yang mukmin beriman kepada Allah, ingat kepada hari akhir, dunia itu cuma kendaraan aja, cuma sarana, cuma lahan saja, mazroah saja, cuma ladang yang akan dituai nanti di akhir. Kalau dia diberikan kebahagiaan di dunia itu bonus, baiti jannati, rumahku surga, itu adalah miniatur mini dari surga kan. Kalau dilakukan cara-cara agar dia kembali, sesuatu yang diharapkan adalah Allah, baru dia bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai kudwah, sebagai ittiba, mengikuti Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Rasul, kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku, engkau akan mencintai Allah. Sering kita diingatkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau seperti engkau melihat aku salat. Berarti yang lain juga, hajilah engkau seperti engkau melihat aku haji. Jangan sampai yang kayak dulu haji sampai telanjang. Haji telanjang, nyoba bayangin. Ada hajinya, masih ada sisa-sisa bekas-bekas dari Ibrahim dulu. Tapi udah ngaco, di kanan kirinya udah banyak berhala ya. Kalau korban dipeper-peperin ke berhala itu. Kemudian telanjang, nggak kebayang oleh kita itu sajian porno di Mekah ya. Kalau engkau sedekahlah seperti aku, kira-kira begitu. Waktu ditanya sama Nabi, wahai Nabi, kalau aku bersedekah kepada saudara-saudaraku, tetangga-tetanggaku, yang mana yang saya dahulukan? Kata Nabi. Kata sahabat. Nabi bilang, yang pintunya paling dekat. Yang pintunya paling dekat darimu. Artinya tetangga-tetangga dekat ya. Sementara tetangga dekat dulu. Kalau ada rezekinya naikin lagi. Ya. Jadi begitupun sedekah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Bagaimana aku memperlakukan orang tua, ya. Memperlakukan anak-anak, memperlakukan istri, memperlakukan mertua, ya. Mengikuti Rasul. Pak, itu kan Rasul, Pak. Kita kan manusia biasa ini. Kita ikutin lah. Rasul juga manusia, sama ar-rijal, laki-laki manusia. Kita ikuti semakin dekat kepada. Karena apa? Kita mengharapkan kembali kepada Allah. Itulah yang terjadi bagi kaum muslimin ya. Pada saat itu ya, suasana begitu dahsyat, ditekan. Mereka tetap menanggalkan seluruh ego, seluruh emosi, hanya menyandarkan kepada Allah. Mereka yakin bahwa hanya jalan inilah, jalan menuju Allah dan Rasulnya, inilah yang bakal menyelamatkan dia, dunia dan akhirat. Selamat di akhirat, dunia pun selamat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka orang-orang yang menyebut Allah dengan banyak. Ketika dia sakit, innalillahi syafaqillah syafaqallah, Allahumma rabban nasi azibil ba'sa, ya Allah hilangkan, wahai Rabb manusia, sembuhkan aku. Jadi ketika sakit dia menyebut nama. Ketika dia diberi rahmat, subhanallah, alhamdulillah, dia ingat, dia sebutkan dulu bahwa ini nikmat dari Allah SWT.
seluruh nikmat, harta diberikan, ilmu diberikan, fisik diberikan. Ya, kita ini ngomong karena kita berpikir fisiknya bagus ya, sempurna. Ada orang-orang yang disabilitas, yang kadang-kadang kita juga rasa-rasanya lemah, rasa-rasanya, tapi mereka bisa melejit, prestasinya bagus dari sisi kemampuan dia di bidang syariah lebih bagus dibanding kita. Dari sisi ketakwaan dia, saya pernah dengar satu orang, ini tetangga saya ngobrol, Pak, saya berada di satu masjid lah, kira-kira ada satu masjid. Di satu masjid itu ya Pak ya, ada seseorang sedang zikir. Itu agak di belakang, saya agak di tengah. Waktu itu setelah azan ya, dia sedang zikir, sedang duduk, berarti bentar lagi qomat. Ketika qomat apa yang dilakukan? Ternyata orang itu segera datang ke saf yang pertama, tapi dia cacat. Apa yang dia lakukan? Dia geser tubuhnya, segera tek jantung. Ini kakinya cacat, jadi kayak ngesot gitu. Segera kaget dia itu. Ini orang ini yang ngomong sendiri sama saya. Masya Allah ya Pak, katanya. Iya, dia diberi kekuatan oleh diberi kekuatan, diberi rahmat dari Allah untuk segera menuju Allah. Sementara kita yang kakinya ini kuat ya, kaki kuat, mata awas, telinga masih kedengeran, gigi masih bisa makan, lidah masih bisa merasakan, badan masih bisa gendong cucu atau anak. Tapi yang terjadi kadang-kadang kita jadi lebih lemah dari orang-orang yang disabilitas. Itulah yang ditanya oleh Ibnu Maktum oleh Nabi, kepada Nabi, wahai Nabi, saya buta, bisa gak saya dapat dispensasi sholat di rumah? Saya dapat diskon sholat di rumah, saya buta, butuh perjuangan yang luar biasa ketika saya harus datang ke masjid ketika ada azan. Bagaimana ya Nabi? Kata Nabi, boleh, berarti boleh nih sholat di rumah. Jangan dipotong nih, nanti dipotong lagi. Beberapa saat Ibnu Umi Maktum pulang, tapi dipanggil sama Nabi. Saudaraku Umi Maktum, Ibnu Umi Maktum, kemari. Dia balik lagi. Ada apa ya Nabi? Kamu dengar gak? Kata Nabi. Maksudnya dengar azan gak? Gitu. Dengar ya Nabi. Jawab. Artinya jawab apa? Datang ke masjid. Coba ya, orang buta orang buta itu diperintahkan oleh Nabi untuk datang ke masjid, datang ke musola, datang ke tempat ibadah, karena dia mendengar azan. Lah kita dengar, iya, mata bagus, fisik oke. Ya. Ini ada satu lagi nih sebelum kita selesaikan lah ya. Ada satu lagi. Di RW sini ada RW. Di RW sini saya pernah datang ke satu masjid. Ya. Ternyata ada seorang anak muda ini. Saya lihat dia disabilitas tuh. Maaf ya, dari sisi tangan dan kakinya agak susah dia menggerakkan gitu, dan maaf, lehernya tuh agak gimana gitu melihat gini. Terus ketika dia sholat di kira-kira 3-4 orang di sebelah kanan, dan kadang-kadang ngomongnya gitu, agak begitu jelas ya ngomongnya ya, tapi orang-orang pada tahu juga sih. Punya selidik, ternyata dia termasuk yang rajin, anak muda yang rajin di situ, padahal disabilitas, rajin untuk sholat, datang rajin untuk sholat ya.
selidik sih, dia itu siapa sih? Oh, dia itu pernah sekolah pak sampai kelas 4 SD, cuma kesiram air panas itu kasus enggak, tapi tidak tertangani lah kira-kira gitu. Ya mungkin karena kondisi keluarganya nggak tertangani dia. Akhirnya dia sempat juga berusaha untuk tangan, tapi capek kalau nulis banyak-banyak, akhirnya dia berhenti sekolah. Tapi semangat dia itu luar biasa itu untuk datang. Mungkin kalau orang Gunung Letik tahu itu orangnya, masya Allah. Saya sempat ngajak dia untuk ikut sekolah. Udah ikut sekolah aja lah, saya bilang. Mau gak? Ya mau pak, tapi saya ngobrol dulu sama keluarga. Ya ngobrol lah, saya bilang. Udah ngikut sekolah aja. Saya yakin kalau kamu mau bisa, insya Allah. Ya. Karena apa? Dia ternyata bisa juga, WA tuh bisa juga tuh saya lihat. Mau menjawab, berarti kan lumayan lah masih bisa. Dan itu orang ini harus sekolah. Kalau ada teman-teman yang pengen tahu orangnya, saya kasih tahu ya. Mudah-mudahan ada sinergi yang bisa kita laksanakan. Tapi itu masya Allah, dia datang ke musola, datang ke masjid. Ya. Padahal saya tahu dia jalannya aja susah, tangannya itu gimana gitu. Nah, saya masih ada kontak. Mudah-mudahan kita ada kesempatan. Itu saja dulu, baru ayat ke-21 ya. Tadi sampai ayat ke-22, tapi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi. Tetap semangat terus menerus. Ya. Tempa diri kita berbuat maksiat, tempa lagi supaya kita berbuat taat terus begitu. Ya. Ya pastilah, namanya manusia kan ada dosa ya. Termasuk saya juga. Kita ngomong kayak gini sebenarnya bukan buat teman-teman ya, utamanya buat saya, buat kita ini, supaya terus diingatkan terus. Diingatkan ini, ya Allah, engkau adalah Arfan, engkau adalah hamba Allah, ayo buktikan bahwa engkau adalah hamba Allah, ikut Rasulullah itu dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.